Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tenaga pendidik dan kependidikan pada mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah, di mana anggotanya terdiri dari saya, Indah Sartika, dan rekan saya, Umi Mufidah. Baiklah, langsung saja dilanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu dilanjutkan dengan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen pendidikan dan kependidikan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Pengertian manajemen pendidikan menurut Ghaffar dan I. Mulyasa mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerjasama yang sistematik, sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Syarifuddin, manajemen pendidikan adalah suatu usaha penerapan prinsip-prinsip dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 dan 6. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Lalu yang terakhir, manajemen pendidikan. Manajemen kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan normal, standar, prosedur pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Baiklah, kita lanjut yang kedua, yaitu mengenai tujuan manajemen pendidikan dan kependidikan. Adapun tujuan manajemen pendidikan dan kependidikan, yang pertama itu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil, cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Lalu yang kedua, yaitu meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Lalu yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat. Selanjutnya, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan suasana kerja yang harmonis. Baiklah, selanjutnya kita masuki materi yang ketiga, yaitu mengenai tugas dan fungsi tenaga pendidikan dan kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 itu menyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan juga pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Pasal 6 menyatakan bahwa kedudukan guru dan dosen itu sebagai tenaga profesional yang bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Baiklah, selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidik dan kependidikan juga harus memiliki kompetensi yang disyaratkan, yaitu yang pertama, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum serta sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Lalu yang kedua, pendidik
untuk pendidikan formal pada jenjang usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tingkat atas serta pendidikan tinggi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Nah, tenaga pendidik dan kependidikan juga mendapatkan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya, yaitu yang pertama, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan, lalu berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Lalu yang ketiga, berhak memiliki pembinaan karir. Selanjutnya, tenaga pendidik dan kependidikan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan menjalankan serta melaksanakan tugas. Lalu yang terakhir, berhak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas dalam pendidikan. Selanjutnya, pendidik dan juga tenaga kependidikan memiliki suatu kewajiban, yaitu diantaranya yang pertama, pendidik dan tenaga pendidikan wajib menciptakan suasana pendidikan yang bermakna. Lalu yang kedua, pendidik dan tenaga pendidik memiliki kewajiban untuk mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, pendidik dan tenaga pendidik juga berkewajiban untuk memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan juga kedudukannya. Jenis-jenis tenaga pendidikan dan kependidikan, di mana tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang terdapat dalam instansi atau sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya mencangkup guru saja, melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Nah, dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknisi kependidikan. Di mana tenaga struktural di sini merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum seperti pemimpin yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan seperti Kepsek, Wakepsek, urusan kurikulum, kesiswaan, dan juga pelayanan khusus. Nah, selanjutnya itu ada tenaga fungsional, di mana tenaga fungsional di sini merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademik kependidikan seperti guru BP, pengembangan kurikulum, teknologi kependidikan, pengembangan tes, dan juga pustakawan. Selanjutnya itu ada tenaga teknisi kependidikan yang merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut keahlian teknis operasional atau teknis administrasinya seperti laborat, teknisi sumber belajar, pelatih olahraga, kesenian, dan keterampilan serta tugas TU. Baik, di sini saya Umi Mufida akan menjelaskan mengenai komite sekolah. Nah, mengapa komite sekolah sendiri dibentuk? Karena komite sekolah ini agar dapat membentuk suatu organisasi atau masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan sekolah. Nah, peran dari komite sekolah ini sendiri, yang pertama itu melakukan mobilisasi sumbangan, yang kedua mengawasi pelaksanaan pendidikan, yang ketiga menyusun ADART komite sekolah, yang selanjutnya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya itu melaksanakan kerjasama dengan masyarakat ataupun pemerintah. Selanjutnya menampung, menganalisis aspirasi, ide, dan juga memberikan masukan serta pertimbangan. Selanjutnya menggalang dana untuk keperluan masyarakat sekolah, dan yang terakhir melakukan evaluasi. Baiklah, selanjutnya mengenai materi tentang fungsi komite sekolah. Adapun fungsi dari komite sekolah ialah yang pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintahan berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Lalu yang ketiga ialah menampung dan menganalisis
aspirasi ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Lalu adapun peran dari komite sekolah. Peran dari komite sekolah sendiri yaitu sebagai lembaga pemberi, yang kedua sebagai lembaga pendukung atau supporting agency, lalu yang ketiga sebagai pengontrol atau controlling agency, dan yang keempat sebagai lembaga mediator atau mediator agency. Adapun aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yang pertama itu melakukan perencanaan, yang kedua melakukan seleksi, ketiga proses seleksi, keempat praseleksi, selanjutnya pasca seleksi, dan yang terakhir tujuan seleksi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video dari kami. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.